kali ini adalah mengenai teks anekdot, di mana tujuan pembelajarannya mengevaluasi dan mengevaluasi dalam struktur dan kebahasan teks anekdot. Yang mana indikator yang akan kita capai adalah yang pertama mengevaluasi teks anekdot, dan yang kedua adalah menjelaskan unsur kebahasan teks anekdot. Untuk pembelajarannya, mari kita saksikan video berikut ini. Berfungsi sebagai pembuka cerita dengan menceritakan tokoh atau latar terjadinya peristiwa dalam anekdot. Bagian cerita ini mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Bagian inilah yang menjadi penyebab timbulnya krisis. Krisis atau komplikasi merupakan bagian dari inti peristiwa suatu anekdot. Pada
Kita selesai mengenai perasaannya setelah dicurahkan pada kertasnya. Silakan siapa yang mau menyampaikan? Nah, siapa Febri? Nah, Febri berarti senang. Kenapa Febri senang hari ini? Alasan saya senang hari ini uang jajan saya ditambahin oleh ibu saya di rumah tadi. Febri sedang senang hari ini. Yang lain ada? Nah, silakan tanya. Ada dua. Ya, berarti tadi ada dua perasaannya, sedih dan senang. Nah, kenapa? Yang pertama kita ambil dulu. Kenapa senang? Saya senang mengikuti pelajaran ini karena pembelajaran ini menarik bagi saya dan saya sedih karena saya sudah capek. Nah, berarti dia sedih aja. Capek, mudahan nanti kita akan adakan SBB-nya, kan dia tidak sedih lagi. Nah, masih ada nak? Anak seluruhnya perasaannya ada nak? Selain dari sedih senang. Nah, silakan. Siapa namanya? Cynthia. Iya. Ya. Silakan Vidya. Juga dua perasaannya. Yang pertama senang dan yang kedua ngantuk. Nah, kenapa senang? Nilai saya belajar bu, tapi kadang-kadang ngantuk dulu. Nah, berarti dia sedang belajarnya, pembelajarannya senang tetapi ngantuk. Karena kenapa ngantuk? Kadang-kadang ceramah Nah, karena kita baru selesai mengikuti ceramah, katanya berarti dia ngantuk setelah belajar. Sekarang kan pembahasan kita mengenai teks anekdot. Nah, Ananda sendiri tentu sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan teks anekdot. Silakan siapa yang ingin menyampaikan pengertian dari teks anekdot. Nah, silakan Febri. Teks anekdot adalah cerita singkat dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran lucu terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Nah, itu pengertian dari teks anekdot. Ada yang lain? Silakan yang lain. Iya, Marsana, silakan Marsana. Anekdot adalah cerita singkat dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran lucu terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Nah, itu adalah pengertian dari teks anekdot. Berarti anak-anak sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan teks anekdot. Merupakan kritikan yang disampaikan dalam bentuk sindiran atau kritik lucu. Nah, ketika ibu mengatakan Marina, tangannya di dada. Ketika menari berarti tangan. Jangan diambil-ambilkan tangannya, menari. Ini berarti menari. Berarti Marina menari di menara. Silakan buat segitiga. Ini tanda menara. Nah, silakan. 1, 2, 3. Marina menari di menara. Marina menari di menara. Menara menari Marina. Kita ulang kembali. Marina menari menara. Dah. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran yang berikutnya, silakan Anda berdiri. Letakkan tangannya di depan. Silakan menarik nafas dari hidung, keluarkan melalui mulut. Silakan Anda dengar angin yang berhembus, matanya dipejamkan. Silakan Anda rasakan kebebasan
Bebaskan pikiran. Pembahasan kita hari ini ada dua tujuan pembelajarannya. Yang pertama mengenai struktur teks anekdot dan yang kedua adalah kaidah teks anekdot. Nah, pada struktur teks anekdot ini terdiri dari yang pertama abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga kritis, yang ketiga teori, dan yang ketiga udah. Nah, ini adalah 5 struktur teks anekdot. Yang kedua adalah mengenai ciri kebahasan teks anekdot. Pada ciri kebahasan teks anekdot ini juga ada 5. Yang pertama menggunakan kalimat yang menyatakan masa lalu. Yang kedua menggunakan kalimat retoris. Yang ketiga menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Dan konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat. Nah, sementara yang berikutnya adalah menggunakan kata kerja akhir. Dan yang terakhir adalah menggunakan kalimat sebelum. Untuk menghilangkan kejenuhan kita belajar hari ini, sebaiknya kita nggak mengikuti SBK. Silakan berdiri. Silakan naik berdiri. Nah, ketika ibu mengatakan Marina, tangannya di dada. Ketika menari berarti tangan. Jangan diambil-ambilkan tangannya. Menari. Ini berarti menari. Berarti Marina menari di menara. Silakan buat segitiga. Ini tanda menara. Nah, silakan. 1, 2, 3. Marina menari di menara. Marina menari menara. Menara menari Marina. Kita ulang kembali. Marina menari menara. Dah. Lalu kita menentukan pembelajaran hari ini, kita akan menyimpulkan atau merevisi pembelajaran hari ini. Silakan. Yang pertama pengertian dari teks anekdot. Silakan Febri. Teks anekdot adalah cerita singkat dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran lucu terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Nah, itu adalah pengertian dari teks anekdot. Yang berikutnya adalah struktur dari teks anekdot. Silakan. Ananda Ibu. Ya. Struktur dari teks anekdot adalah abstrak, yaitu bagian di awal paragraf yang berfungsi memberi gambaran tentang isi teks. Yang kedua adalah orientasi. Orientasi adalah bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang bagian peristiwa terjadi. Yang ketiga yaitu krisis. Untuk struktur anekdot yang lain silakan Ananda. Marsada. Yaitu krisis adalah bagian di mana terjadi hal atau masalah yang unik atau tidak biasa yang terjadi pada si penulis atau orang yang diceritakan. Kedua, reaksi adalah bagian bagaimana cara penulis atau orang yang ditulis menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis tadi. Yang ketiga, koda merupakan bagian akhir dari cerita unik tersebut, bisa juga dengan memberi kesimpulan tentang kejadian yang dialami penulis atau orang yang ditulis. Nah, itulah struktur dari teks anekdot. Nah, berikutnya kita akan masuk kepada ciri kebahasan atau unsur kebahasan teks anekdot. Silakan Ananda
peristiwa masa lalu. 2. Kalimat retoris. Dan 3. Penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Nah, silakan yang berikutnya apa struktur kebahasannya? 4. Penggunaan kata kerja aksi. 5. Penggunaan kalimat perintah. 6. Penggunaan kalimat seru. Nah, itulah ciri kebahasan dari teks anekdot. Pembelajaran kita hari ini mengenai teks anekdot, yaitu pengertian struktur dan unsur kebahasan teks anekdot. Nah, untuk contoh-contohnya minggu depan kita akan mengumpulkan. Silakan Anda mencari-cari apakah itu di buku-buku pelajaran yang ada di pustaka atau membrowsing dari internet. Silakan Anda print. Nah, besok kita akan aplikasi dari unsur strukturnya sampai unsur kebahasan pada teks anekdot yang Anda cari tersebut. Nah, demikian